Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisopia dari program studi administrasi publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar sosiologi yang berjudul Konflik Etnis Uighur dengan Pemerintahan Cina di Xinjiang. Pasca Perang Dingin muncul terdapat ancaman baru yang menakutkan, yaitu konflik internal atau intrastate conflict. Konflik internal merupakan bentuk perang baru yang terjadi di dalam negara tertentu, baik antar masyarakat maupun antar pemerintah dengan masyarakat. Permasalahan konflik internal sering terjadi khususnya di negara berkembang. Konflik tersebut berakar dari instabilitas dalam negeri dan lemahnya stabilitas ekonomi suatu negara. Cina menjadi negara yang cukup banyak mengalami masalah konflik internal. Meskipun Cina sudah menjadi negara maju dengan tingkat perekonomian yang besar, namun kenyataannya negara ini belum dapat melepaskan diri dari ancaman konflik internal. Salah satu konflik internalnya adalah kerusuhan Xinjiang. Xinjiang merupakan salah satu konflik internal di Cina yang merupakan bentuk konflik antar etnis yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam, dari satu sama lain atau suatu negara lain. Adapun kerangka pembahasan yang sudah saya buat, yaitu teori konflik sosial menurut Louis Koster dan Ralph Dahrendorf. Kemudian ada konflik Xinjiang, kemudian ada penyebab kecurigaan Beijing terhadap etnis Uighur, dan faktor penyebab konflik internal di Cina. Teori konflik menurut Louis Koster merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Louis Koster, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan yang berbeda-beda, di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya, atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Masuk ke konflik Xinjiang. Pada dasarnya, Xinjiang atau awalnya Turkistan Timur telah menjadi wilayah yang sering dipermasalahkan terkait klaim kepemilikan sejak zaman dinasti Qing berkuasa, yaitu tahun 1644 sampai 1911. Dan pada 1949 wilayah tersebut resmi menjadi bagian dari rezim komunis Cina, yang mana hingga saat ini Xinjiang menjadi wilayah minoritas yang paling tidak stabil di Cina. Kerusuhan di Xinjiang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Masalah ini bisa dirunut balik hingga beberapa dekade, dan bahkan ke penaklukan wilayah yang kini disebut Xinjiang oleh dinasti Qing pada abad ke-18 pada tahun 1940-an. Muncul Republik Turkestan Timur di bagian Xinjiang, dan banyak warga Uighur merasa itu menjadi hak asasi mereka. Namun kenyataannya mereka menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Di bawah pemerintahan Partai Komunis, terjadi pembangunan ekonomi yang sangat gencar, dan banyak warga Cina dari bagian timur masuk untuk mencari penghidupan layak di wilayah Uighur ini. Kemampuannya memadai dan lebih terlatih serta kemampuan bahasa Cina yang baik mendorong pemuda dari golongan Han lebih banyak diserap lapangan pekerjaan. Pada akhirnya terjadi kesenjangan ekonomi yang memicu pertentangan antara orang Uighur dan Han. Dalam perkembangan yang lebih baru, anak-anak muda Uighur terdorong untuk meninggalkan Xinjiang untuk mendapatkan pekerjaan di belahan Cina yang lain. Dan proses ini sudah berlangsung secara informal dalam beberapa tahun. Akan tetapi, usaha mereka ini hanya menyebabkan orang Uighur semakin terpinggirkan. Karena umumnya wanita yang keluar dari wilayah Cina yang lain hanya menjadi budak dan jenis pekerjaan lainnya tidak jauh lebih baik. Pemerintahan Cina juga dikabarkan memberi perlakuan yang beda terhadap etnis Uighur ketimbang Hui, yang sama-sama muslim. Suku Hui dibebaskan berpuasa saat Ramadan, bebas berhaji, beribadah serta berjamaah dan membangun masjid. Sedangkan bagi orang Uighur justru itu sebaliknya. Jumlah masjid di Xinjiang merosot jika dibandingkan dengan jumlah pada masa sebelum tahun 1949. Dan institusi keagamaan itu menghadapi pembatasan yang sangat ketat. Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak diizinkan beribadah di masjid. Demikian juga pejabat Partai Komunis dan aparat pemerintah. Lembaga-lembaga Islami lainnya yang dulu menjadi bagian sangat penting bagi kehidupan keagamaan di Xinjiang dilarang, termasuk persaudaraan Sufi yang berpusat di makam pendirinya dan menyediakan jasa kesejahteraan dan semacamnya kepada anggotanya. Semua agama di Cina dikendalikan oleh administrasi negara untuk urusan agama.
tapi pembatasan terhadap Islam di kalangan warga Uighur lebih keras daripada terhadap kelompok-kelompok lainnya, termasuk etnis Hui yang juga Muslim tapi penutur bahasa Cina. Salah satu hal yang semakin mendorong memanasnya hubungan etnis Uighur dengan pemerintah Cina adalah dengan adanya gerakan kemerdekaan di Xinjiang. Sejak lama sebetulnya kelompok separatis sudah ada di Xinjiang, namun keberadaan dan penentangan mereka terhadap pemerintah belum begitu berani. Baru pada tahun 1990-an, setelah ambruknya Uni Soviet dan munculnya negara-negara Muslim independen di Asia Tengah, terjadi peningkatan dukungan terbuka atas kelompok-kelompok separatis yang memuncak pada unjuk rasa massal di Gulja pada tahun 1995 dan 1997. Secara demografi, mayoritas etnik Uighur menempati wilayah Turkistan Timur atau yang kemudian Cina menyebutnya dengan Xinjiang, yaitu wilayah baru. Etnis Uighur memiliki akar budaya, bahasa, dan agama yang berbeda dengan etnis Han, mayoritas etnis di Cina. Uighur lebih dekat secara bahasa dengan etnis Turki, yang berbahasa Turki bukan hanya Turki, tapi juga yang tersebar di Asia Tengah. Serta secara agama merupakan mayoritas Muslim. Dari bentuk fisik, wajah pun cukup berbeda dengan Cina kebanyakan. Pada perkembangannya, hingga tahun 2015, serangan masih terus dilancarkan pemerintah Cina. Diawali dengan penyerangan sekelompok orang terkenal ke kantor halaman pemerintah Cina di Xinjiang. Pemerintah kemudian membalas serangan tersebut. Sampai kini, Xinjiang menjadi wilayah paling tak stabil di antara wilayah otonom etnis minoritas di Cina. Lalu sekarang masuk ke penyebab kecurigaan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur, yaitu karena pemerintah Cina curiga etnis Uighur pemberontak, curiga Uighur ingin lepas dari RRC, dan juga dituduh masuk jaringan teroris. Pemerintah Cina curiga dengan etnis Uighur sebagai pemberontak, yaitu karena berawal pada saat Perang Dunia pecah. Saat itu, warga Xinjiang termasuk Uighur berusaha bergabung dengan Soviet. Namun, usaha mereka tak berhasil karena pasukan nasionalis kiriman Beijing akhirnya kembali memaksa warga Uighur bertahan dalam wilayah kedaulatan RRC pada tahun 1949. Sejak saat itu, warga Uighur dicap mempunyai kecenderungan memberontak oleh petinggi di Beijing. Kebijakan ekonomi Cina yang mengutamakan etnis Han makin memperburuk suasana. Lalu curiga Uighur ingin lepas dari RRC. Pemerintah Cina juga menaruh rasa curiga pada suku Uighur. Mereka dianggap ingin melepas diri dari RRC. Ditambah lagi muncul isu diskriminasi dari lembaga Human Rights Watch yang mengatakan lebih dari 10 juta suku Uighur dipersulit untuk membuat paspor. Jika warga Han dengan mudah berpergian ke luar negeri, petugas imigrasi mewajibkan warga Uighur menyerahkan puluhan dokumen serta wawancara untuk memeriksa ideologi politik mereka. Kemudian, warga Uighur juga dituduh masuk jaringan teroris. Akibat diskriminasi tersebut, bangsa Uighur menyerang balik bangsa Han. Sasaran utamanya adalah para aparat dari etnis Han. Serangan paling keras terjadi pada Januari 2007. Diperkirakan ada 18 suku Uighur ditembak mati dengan tuduhan bergabung dengan jaringan teroris internasional. Bahkan ada kabar serangan militer ke beberapa kampung yang dituding sebagai sarang teroris. Namun hal itu dibantah oleh birokrat Partai Komunis yang masih berkuasa di Cina. Lalu masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu faktor penyebab konflik internal di Cina. Faktor yang menyebabkan konflik internal Xinjiang adalah karena faktor ekonomi, politik, dan identitas mendasar antara Cina dan etnis Uighur. Karena ada pula ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan, dan juga ketidakstabilan. Interaksi tersebut telah menciptakan sebuah kombinasi permasalahan yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuk dan berkembangnya konflik Xinjiang menjadi LIC. Sejak kurun waktu 1940-an sampai 1990-an, masalah Xinjiang sesungguhnya merupakan konflik etnis Han dan etnis Uighur. Konflik ini dipicu oleh ketimpangan ekonomi yang didominasi oleh etnis Han, kemiskinan dan kecemburuan yang diperburuk dengan ketidakadilan dari pemerintah Cina terhadap hak beragama etnis Uighur, yang mayoritas Muslim, menjadi konflik semakin memburuk sehingga memperlebar jurang ketimpangan antara Han dan Uighur. Faktor yang menyebabkan konflik internal Xinjiang adalah karena ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan, dan juga ketidakstabilan.
Faktor yang menyebabkan konflik internal Xinjiang adalah karena ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan, dan juga ketidakstabilan. Interaksi tersebut telah menciptakan sebuah kombinasi permasalahan yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuk dan berkembangnya konflik Xinjiang menjadi LIC. Masyarakat sipil di Xinjiang telah mengalami banyak kekerasan akibat langkah militer yang ditempuh oleh pemerintah Cina, sehingga masyarakat semakin sulit menjadi kooperatif. Etnis Uighur yang terpinggirkan akhirnya memilih untuk menuntut hak merdeka dan melancarkan aksi separatisme, dan hal ini semakin memperpanjang keberlangsungan konflik internal ini. Sebagai sebuah negara, Cina sampai saat ini terus mempertahankan One China Policy. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan utama Cina adalah kedaulatan, sehingga tentu Cina tidak akan membiarkan terlepasnya satu wilayah pun dari Cina. Xinjiang sangat penting baik secara strategis maupun ekonomis bagi Cina. Penyebab utama konflik internal yaitu ada faktor struktural, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor struktural yaitu negara yang lemah, kekhawatiran keamanan internal, dan geografis etnis. Faktor politik yaitu lembaga politik yang diskriminatif, ideologi nasional yang eksekutif, politik antar kelompok, dan politik elit. Faktor ekonomi yaitu masalah ekonomi, sistem ekonomi yang diskriminatif, dan pembangunan ekonomi dan modernisasi. Sedangkan faktor sosial budaya yaitu pola diskriminatif budaya dan sejarah kelompok yang bermasalah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.